Ya, hari ini kita melanjutkan eksposisi kita dari 1 Korintus pasal 15. Terdahulu kita sudah membahas dari 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Hari ini kita membahas dari 12 sampai dengan ayat yang ke-23. Nah, minggu depan Pak John akan membahas dari 23 dan seterusnya. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 23. Saya mengajak kita membaca secara bergantian. Nanti mulai dari saya ayat 12, Bapak Ibu 13, demikian seterusnya, kita bergantian membaca ini. Kebangkitan kita. Jadi bila mana dikatakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak dibangkitkan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdosa kepada Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika kita hanya hidup ini saja melalui harapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang dirinya pada waktu kedatangannya. Kalau kita perhatikan, sebetulnya di dalam kekristenan, berita yang sangat sentral yang kita perlu perhatikan adalah berita tentang Kristus, yaitu tentang kematiannya dan juga tentang kebangkitannya. Nah, kalau kita menghilangkan berita ini, maka kekristenan sama saja seperti agama yang lain, bahkan kosong adanya. Tetapi yang membuat berbeda adalah berita sentral daripada kekristenan adalah bicara tentang Kristus sebagai juru selamat yang telah mati bagi kita. Tapi dia bukan hanya mati, dia kemudian bangkit, dia hidup, memberikan pengharapan kepada kita. Kembali kepada apa yang kita sampaikan pada minggu lalu, maka sebetulnya Paulus sudah menegaskan bahwa di ayat yang ketiga dari pasal 15, dia katakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas atau kepada Petrus dan kemudian kepada ke-12 murid lainnya, dan begitu banyak orang, kemudian ada 500 lebih orang yang menyaksikan tentang peristiwa itu. Artinya ini suatu penegasan yang sangat luar biasa ya. Jadi dia menegaskan sesuatu yang penting, bukan hanya penting karena diberitakan oleh murid-muridnya, tapi ini penting untuk iman kita, bahwa memang Kristus Ia telah mati untuk dosa-dosa kita. Yesus juga telah dibangkitkan. Itu suatu peristiwa yang sangat penting bagi kita semua sebagai orang percaya. Ya, saya dapat bayangkan kalau Kristus hanya mati kemudian tidak bangkit, maka Kristus sama saja seperti tokoh-tokoh agama yang lain, atau sama seperti kita yang tidak berdaya dan tidak punya pengharapan. Maka kekristenan tidak ada artinya tanpa kebangkitan Kristus. Jadi ketika Kristus bangkit,
banyak orang yang berusaha menghalangi ya. Termasuk di dalam peristiwa kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 28 itu mahkamah agama mereka berdusta, mereka membayar serdadu supaya mereka menutup mulut bahkan menceritakan cerita yang lain, berkata bahwa Yesus tidak bangkit tapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Nah, ini suatu fakta bahwa dunia berusaha untuk menenggelamkan fakta bahwa Yesus dibangkitkan. Dan begitu banyak cara untuk dilakukan sehingga orang tidak mau mendengarkan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, bagi kita orang percaya ini sesuatu yang sangat sentral, sesuatu yang sangat penting. Maka kita bisa memperhatikan ya, iman kita ya bergantung pada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, iman kita bergantung pada Dia. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, itu yang kita baca, maka sia-sialah pemberitaan kami. Paulus katakan, sia-sialah juga iman kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya ya, Pak John sia-sia datang dari Amerika ke sini, dan kemudian Pak Simon sia-sia datang dari New Zealand ke sini karena Kristus tidak dibangkitkan. Kita memberitakan sesuatu yang kosong. Dan saya sia-sia dari Kalimantan berusaha untuk sekolah teologi, untuk menanggapi panggilan Tuhan dalam pembentukan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi penghiburan adalah ternyata kita tidak sia-sia melakukan ini. Justru ini suatu kekuatan bagi kita, pengharapan, bahkan suatu sukacita bagi kita. Karena apa yang Tuhan Yesus kerjakan itu memanggil kita untuk mengerjakan sesuatu yang hidup dan menghidupkan orang lain. Sehingga pelayanan, pekerjaan, keluarga yang kita hidupi dalam kehidupan kita itu mencerminkan tentang kebangkitan Kristus yang telah bukan hanya bangkit, tetapi kebangkitan itu menghidupkan kita. Maka dalam tema kita, hidup yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Jadi kalau kuasa kebangkitan Kristus itu hanya cerita, berarti kita gagal untuk menikmatinya. Tetapi kalau kuasa kebangkitan Kristus itu dialami, ya maka kita menikmati sesuatu yang berbeda dari apa yang orang lain saksikan atau orang lain nikmati. Maka saya sangat senang waktu saya mempelajari apa yang Paulus katakan. Paulus tidak hanya bercerita bahwa Yesus itu dibangkitkan, tapi Paulus kemudian bercerita bahwa kuasa kebangkitan itu mengubah dirinya. Kalau kita perhatikan ya, di dalam pasal 15 ayat 6, kembali kepada yang terdahulu, dia berkata, sesudah Kristus menampakkan diri kepada yang lain, ia menampakkan diri kepada Paulus juga, dikatakan. Jadi sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ayat yang ke-7, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Kemudian yang paling akhir dari semua, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul karena aku telah menganiaya jemaat. Kemudian namun karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Kemudian Paulus katakan, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Paulus merasa bahwa bukan hanya dialami oleh murid-murid yang lain atau orang percaya yang lain, tetapi kuasa itu dialami oleh dia sendiri, sehingga dia membagikan Injil kepada orang lain, dan dia merasa itu suatu anugerah yang luar biasa. Dan kita seringkali menyanyikan pujian, ku ada sebagaimana ku ada ya. Dan Paulus berkata bahwa anugerah itu diberikan kepadanya sebagaimana aku ada sekarang. Kemudian dan anugerah yang diberikan kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi ada suatu perbedaan yang
membedakan antara orang yang mengalami atau tidak, ya orang yang hanya sekedar tahu, dia hanya menyimpan di dalam pemahamannya. Tetapi orang yang mengalami, seperti Paulus, dia bekerja lebih keras. Bagaimana menghidupinya? Karena anugerah Tuhan sudah dilimpahkan kepada dia, sehingga tidak ada alasan bagi dia untuk berkata, ya saya mengalami, saya menikmati, lalu saya tidak bekerja apa-apa. Sehingga kalau kita melayani, ya bukan karena kita sungkan kepada siapapun. Misalnya Bapak Ibu melayani ya karena sungkan, ini tugas dari Pak Niko, atau sudah dijadwal oleh bidang persekutuan, atau sungkan kepada yang lain. Sebetulnya bukan itu. Jadi kita melayani itu karena Tuhan. Karena Tuhan yang kita alami, yang sudah hidup dalam kehidupan kita. Paulus melayani bukan karena Petrus, bukan karena murid-murid yang lain, tapi karena Kristus sudah hidup. Memang dia alami suatu anugerah yang bekerja dalam hatinya. Ini saya pikir sesuatu yang menarik yang perlu kita perhatikan, bahwa jangan sampai kita melayani karena manusia, atau karena dorongan, semata-mata karena dorongan orang lain. Tetapi harusnya kita melayani karena kuasa Tuhan yang telah bekerja, yang kita alami, kasih karunia-Nya yang sudah kita nikmati dalam kehidupan kita. Dan itu lebih daripada dorongan orang lain, karena kuasa itu terus bekerja dan mengalir dalam kehidupan kita. Jadi Paulus ingin jemaat Korintus itu mengalami kasih karunia itu, kuasa kebangkitan Kristus itu. Namun masalahnya adalah ada orang berkata tidak ada kebangkitan orang mati. Nah, apa masalahnya kalau ada pemahaman seperti itu? Kalau misalnya Paulus ingin mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus, tapi ada orang yang memberitakan bahwa ya tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Ya, ini sama seperti pemahaman di satu golongan pemimpin Yahudi, ya kita sebut sebagai golongan Saduki. Mereka memahami bahwa tidak ada yang namanya kebangkitan setelah kematian. Mereka juga tidak percaya adanya malaikat dan roh-roh, mereka tidak percaya itu. Berbeda dengan kelompok daripada Farisi. Kemudian kalau dari aliran filsafat Yunani, ada namanya bagian filsafat yang aliran Epikuros, yang juga menyatakan bahwa, atau berpandangan bahwa kematian itu hanya akhir saja daripada kematian tubuh, kemudian tidak ada kebangkitan daripada jiwa itu. Artinya kebangkitan roh. Nah, kalau ada orang berpandangan seperti ini, bagaimana kita memberitakan tentang kebangkitan? Ya, saya berpikir suatu kesulitan bagi Paulus untuk memberitakan kepada kalangan-kalangan itu, kalau mereka sudah mempunyai pemikiran seperti itu. Dan ternyata pemikiran ini sudah masuk ke jemaat di Korintus. Ada di antara mereka yang berkata bahwa tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Namun Paulus menjelaskan di ayat 12, jadi bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Waktu kita memberitakan tentang Kristus mati, ada orang berkata Yesus tidak mati, Yesus dilahirkan, Yesus menghilang begitu saja. Ada suatu kesulitan sebetulnya. Tetapi yang menarik bahwa Paulus tidak menyerah untuk memberitakannya. Paulus menjelaskan secara lebih detail tentang pentingnya kita memahami kebangkitan Kristus dan juga kebangkitan orang mati. Kenapa? Karena ajaran tentang tidak ada kebangkitan orang mati itu ajaran yang sangat berbahaya. Jadi Paulus berkata di dalam ayat yang kita baca tadi, ya, dia berkata bahwa kalau tidak ada kebangkitan orang mati, berarti Kristus juga tidak dibangkitkan. Itu di ayat yang ke-13, 16. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, berarti selama ini mereka memberitakan sesuatu yang memang tidak ada faktanya, dan itu semua sesuatu yang kosong.
Ya sama seperti di sejarah di Indonesia kan kita tidak bisa memahami sejarah secara detail karena banyak hal yang berbeda dari faktanya. Tetapi yang menarik bahwa ini tidak berbeda dari faktanya, hanya ada orang berusaha untuk menolak tentang kebangkitan Kristus. Paulus berkata kalau kita juga menolak tentang tidak ada kebangkitan, berarti kita juga menolak tentang kebangkitan Kristus. Dan itu menjadi sesuatu yang berbahaya bagi iman Kristen, bagi pemberitaan Injil, dan juga bagi kita sebagai orang yang percaya. Berarti juga sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu semua. Ayat 14 dan 17. Berarti kami adalah orang yang berdusta kepada Allah. Wah, menarik ya, Paulus berkata berarti kami ini pembohong-pembohong semua. Ya kan, orang-orang yang berdusta semua, yang berkata bahwa Allah telah membangkitkan Kristus, padahal tidak. Ya, ini sesuatu yang menarik ya. Paulus dengan lantang membicarakan ini supaya mereka tahu bahwa kami ini bukan seorang pendusta. Kami ini memberitakan suatu kebenaran yang nyata daripada Allah. Ya, nabi-nabi memberitakan perbuatan semua terlaksana. Rasul-rasul memberitakan pemberitaan yang memang mereka saksikan, bukan sesuatu yang direkayasa atau sesuatu yang omong kosong. Jadi Paulus merasa kalau misalnya tidak ada kebangkitan orang mati, berarti kami berdusta kepada Allah. Jadi bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada Allah. Kemudian sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Yang menarik bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, berarti kita sia-sia percaya. Lalu kita semua masih hidup dalam dosa kita. Jadi kalau kita bicara tentang kita sudah disucikan, sudah menerima penebusan di dalam Kristus, ternyata itu tidak, kalau tidak ada kebangkitan. Jadi banyak risiko atau banyak bahaya yang besar yang dialami oleh orang percaya. Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang sesuatu yang penting, saya pikir ya kita nggak boleh berdiam dan menganggap bahwa ya tidak apa-apa, itu pandangan saudara, ini pandangan saya. Jadi kita harus tetap memberitakan suatu kebenaran sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Ya, bayangkan misalnya kalau kita berkata Yesus tidak mati, orang berkata ada yang berkata bahwa Yesus tidak mati, lalu kita diam saja, kita tidak menyampaikan faktanya. Karena di Indonesia ini kan seperti yang saya bicarakan juga kepada Pak Simon, orang seringkali sungkan untuk membicarakan tentang kebenaran yang dia yakini. Padahal kalau kekristenan itu mempunyai keyakinan, ya keyakinan itu bukan hanya berdasarkan apa kata orang atau suatu kitab yang tidak masuk akal. Ya, semuanya kita bisa meyakini dengan jelas fakta-fakta dalam Alkitab. Nah, sehingga kita harus berani menyatakan yang sangat penting ini. Nah, ini sesuatu yang sangat penting ya. Mengapa Injil itu perlu diberitakan ya? Karena tentang kebangkitan dan juga kematian Yesus itu sangat penting. Ya, di kelas akademi eksposisi dipertajam lagi tentang konsep bahwa ya kalau kita bicara tentang Injil, berarti kita bicara tentang manusia yang sudah berdosa, yang sudah melawan Allah. Lalu kita bicara tentang Allah yang datang ke dunia untuk mengasihi kita, ya kan? Lalu kita membicarakan tentang pengharapan. Kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mendengar Injil, ada kehidupan di dalamnya. Jadi ada sesuatu yang kita rasakan di dalam percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita berkata bahwa ini sesuatu yang tidak penting, maka kita tidak akan sekuat Paulus untuk mempertahankan suatu keyakinan. Makanya kita perlu menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, bukan hanya Kristen KTP. Kita perlu belajar kebenaran sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar mendengarkan sesuatu yang enak-enak saja tanpa suatu dasar yang kuat dari Alkitab. Nah, ini sesuatu yang sangat penting dan memang bahaya sekali kalau orang berkata bahwa tidak ada kebangkitan, karena itu berarti tanpa
disadari atau disadari ya, orang itu menolak Yesus Kristus. Menolak Yesus Kristus. Jadi Paulus juga berkata, kita adalah orang-orang yang paling malang. Dan kemudian dia juga berkata, kita orang yang binasa kalau kita tidak mempercayai tentang adanya kebangkitan. Jadi kita paling malang, ya kita binasa. Jadi kita beribadah setiap minggu itu semua nggak ada artinya. Kita melayani nggak ada artinya. Kita melakukan hal yang lain ya sama seperti orang lain akhirnya. Kita sama-sama orang yang malang, yang tidak punya pengharapan. Tapi Paulus juga berkata, syukur pada Allah yang melimpahkan kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kita, bahwa Dia memberikan kemenangan pada orang percaya. Tidak sia-sia kita percaya kepada Dia. Dia sudah menebus dosa kita, dan juga Dia memberikan suatu pengharapan kepada kita orang percaya. Nah, pengharapan itulah yang hidup ya, bekerja di dalam kehidupan kita hari lepas hari, yang membuat kita mau melakukan apa yang benar, apa yang baik, yang suci, yang berkenan kepada Allah. Orang Kristen yang sejati bukan hanya menaruh pengharapan pada Kristus dalam hidup ini saja, tetapi menaruh pengharapan juga setelah kematian, karena kita akan dibangkitkan juga bersama-sama dengan Dia. Jadi kita bukan hanya menaruh pengharapan pada waktu kita hidup ini saja, tapi kita juga menaruh pengharapan waktu kita setelah meninggal. Sehingga kan bagi orang Kristen, kematian itu kan bukan sesuatu yang menakutkan. Karena apa? Karena di balik kematian itu kita tidak berhenti, tapi kita mempunyai pengharapan kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada paham yang berkata nihilisme. Artinya setelah kita mati lalu kita habis lenyap ya. Tidak, kita tetap hidup. Kita akan digantikan dengan tubuh kemuliaan. Nah, kemarin bagus sekali yang disampaikan di dalam Akademi Eksposisi ya, bahwa ada tubuh kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita menjadi serupa dengan Kristus, bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi juga di dalam pengharapan di dalam Dia, persekutuan dengan Dia. Nah, ini suatu pengharapan yang kekal yang kita miliki sebagai orang percaya. Ya, sehingga tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan, sekecil apapun, bahkan sesulit apapun, kita bisa mengerti bahwa seperti para rasul, kenapa mereka tetap berjuang dalam kesulitan mereka? Ya kan? Sampai mereka mau mati demi Kristus. Petrus tidak mau mati seperti Tuhan Yesus karena dia rasa tidak layak. Akhirnya dia minta disalibkan secara terbalik ya. Dan mereka menghadapi begitu banyak perjuangan, penolakan, belum lagi situasi alam sekitar yang perlu mereka hadapi. Tapi mereka tetap berjuang. Ya, karena Injil daripada Kristus itu menghidupkan. Karena ada suatu pengharapan di dalam Dia. Bukan hanya bagi dia sendiri loh, tapi bagi orang lain yang memberitakan Injil, yang mendengar Injil. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa ketika orang mempunyai pengharapan karena suatu kebangkitan yang dikerjakan di dalam Yesus. Maka kita terhisap dalam suatu berita itu, bahwa kita semua yang nantinya akan mati pasti, kita akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Kita mempunyai pengharapan di dalam Dia. Dan menarik, Yesus Kristus adalah pribadi satu-satunya ya yang buah sulung, atau disebut dalam bagian ini sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi Kristus mewakili kita yang sulung dari antara saudara, Dia dibangkitkan. Bahkan ada terjemahan dari TSI berkata, proses kebangkitan itu terjadi secara bertahap. Pertama, Kristus dihidupkan dari kematian sebagai jaminan bagi kita. Jadi kenapa Kristus
terlebih dahulu, karena dialah pembuka jalan, dialah jaminan bagi kita. Kemudian pada hari kedatangannya kembali, kita semua yang sudah menjadi milik Kristus juga akan dibangkitkan dari kematian. Nah, Kristus dibangkitkan dari antara orang mati itu karena dialah buah sulung yang telah dibangkitkan, yang pertama-tama dibangkitkan dari semua orang yang mati. Itu bisa kita perhatikan di ayat yang ke-20. Namun yang benar ialah, jadi Paulus membantah pemahaman mereka di ayat yang 12 yang berkata bahwa ada di antara kamu mengatakan tidak ada kebangkitan. Dibantah dia di dalam ayat yang ke-20. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi sebagai yang pertama, sebelumnya nggak ada, tapi sekaligus yang pertama dan terakhir. Jadi nggak ada kucuk-kucuk kita bisa membangkitkan diri kita sendiri. Jadi sekaligus yang pertama dan terakhir menjadi sulung di antara saudara. Sebab mau datang dari satu orang manusia, maka kebangkitan orang mati datang dari satu orang manusia. Itu dikatakan di ayat yang ke-21. Jadi Adam mewariskan kepada kita, dapat dikatakan kematian. Tapi Kristus datang mewariskan kepada kita kehidupan dengan kebangkitannya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Mana ada ajaran di agama manapun ada sesosok atau ada pribadi yang menjamin tentang kehidupan yang kekal, yang mewariskan hidup kepada orang lain, yang membangkitkan, membawa orang lain dalam kebangkitannya. Tidak ada, hanya Tuhan Yesus. Maka sebab semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, dikatakan semua orang akan, tapi bukan hanya itu, tidak titik ya, tetapi dikatakan semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, kita yang percaya kepada Dia mempunyai kepastian kehidupan yang kekal. Dan itu jaminan yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Jadi kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita,